Ruang Dewa Beladiri, bab 1281 sampai dengan 1285. Bab 1281 pernah memiliki kekuatan kultivator alam surgawi. Setelah diam sepenuhnya selama sebulan penuh, aura Yehop tiba-tiba melonjak liar, dan iblis kuali harta karun hampir dapat melihat momentum dahsyat yang terpancar dari Yehop dengan mata telanjang. Setelah menembus penghalang tingkat ketujuh alam aspek Dharma, kekuatan Yehop akhirnya tak terbatas, dan dia mulai dengan panik menyerap kekuatan iblis kuali harta karun. Tingkat kultivasinya tampak meningkat secara bertahap, selangkah demi selangkah, yang sangat menakutkan. Meskipun ia berhasil menembus ke tingkat ketujuh alam aspek Dharma, Yesi tetap tidak bergerak. Dengan cara ini, 10 hari lagi berlalu sebelum Yesi akhirnya berhenti bergerak. Dia telah mencapai puncak tingkat ketujuh alam aspek Dharma, dan kekuatan harta iblis yang disegel dalam formasi telah sepenuhnya terserap ke dalam tubuhnya. Meskipun dia belum menyerap 1/10 dari kekuatan itu, ini sudah merupakan permulaan yang sangat baik. Seiring dengan peningkatan pesat tingkat kultivasinya, kekuatan ini pada akhirnya akan terserap sepenuhnya. Namun, dia tetap takjub. Dia tahu bahwa kesulitan untuk maju ke tingkat berikutnya sangat tinggi, bahkan ratusan kali lebih besar daripada orang biasa. Tetapi setelah menyerap kekuatan ini, kultivasinya berkembang begitu cepat sehingga bahkan dirinya sendiri tidak menyangkanya. Iblis kuali harta karun ini, bagaimanapun juga, adalah iblis harta karun yang pernah mencapai alam surgawi, dan kekuatannya benar-benar tak terbatas dan tak terbantahkan. Sekarang kekuatannya telah melemah hingga sejauh ini, semuanya telah disegel di dalam formasi. Yesi telah menyerap semuanya ke dalam dantian tengahnya, di mana kekuatan itu terus-menerus ditekan oleh ruang misterius. Jika tidak, kekuatan ini mungkin akan meledak di tempat di dalam tubuh Yesi. Dia bergerak sedikit, dan seluruh tubuhnya berderak seperti petasan. Dia sudah lama tidak bergerak, dan dia merasa seperti akan berkarat. Cahaya keemasan memancar dari matanya, sangat kontras dengan sebelumnya. Sebelumnya, Yesi hanya mampu berkeliaran bebas di tingkat ke-9 alam aspek Dharma, tetapi sekarang dia telah melampaui tingkatan lain, sebuah peningkatan yang luar biasa. Yehop menatap iblis harta karun itu. Dia baru saja melarikan diri dalam keadaan menyedihkan akibat serangan iblis harta karun ini, tetapi sekarang berbeda. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia langsung menonaktifkan formasi tersebut alih-alih mengaktifkannya. Meskipun tidak tinggi, sosoknya tampak gagah seperti gunung. Dia mendarat di dasar sungai dan dengan tenang menatap iblis kuali harta karun itu. Iblis kuali harta karun melihat bahwa Yehop telah menyingkirkan formasi tersebut. Namun, ia tidak merasa gembira sama sekali, karena ia tahu betul bahwa jika Yehop berani menyingkirkan formasi itu, ia pasti sangat percaya diri. Namun, senyum dingin terlintas di bibirnya. Menurutnya, Yehop masih terlalu sombong. Karena kau berani membongkar formasi ini, itu menunjukkan kau sangat percaya diri, kata iblis kuali harta karun sambil mencibir. Benar sekali, apa kau pikir aku masih sama seperti dulu? Semua ini berkat anugerahmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kultivasiku bisa menembus dari tingkat ke-6 alam aspek Dharma ke tingkat ke-7 dalam waktu sesingkat ini? Yehop berdiri dengan tangan di belakang punggung, memancarkan aura yang kuat. Dia naik dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7 alam aspek Dharma. Meskipun tidak ada perubahan signifikan dalam esensi hidupnya, itu berarti kekuatan tempurnya telah melonjak ke puncak lain. Air sungai korosif yang sebelumnya menyebabkan penderitaan luar biasa baginya kini tidak lagi menjadi masalah besar. Dia bahkan mempertimbangkan untuk membawa air sungai itu bersamanya. Yemo, bawalah air sungai ini bersamamu nanti. Aku ingin menggunakan air sungai ini untuk menempa tubuhku. Meskipun mungkin tidak akan membuatku benar-benar menyempurnakan teknik tubuh penguasa, tingkat ke-10, efeknya akan terakumulasi seiring waktu dan akhirnya akan berguna. Kata Yesi kepada Yemo, mengungkapkan niatnya untuk menggunakan air sungai tersebut untuk menempa tubuhnya. Perlu dicatat bahwa tubuh fisik Yehop sudah sangat kuat. Bahkan, sangat sulit untuk benar-benar melukai tubuhnya kecuali dalam pertempuran sengit, seperti yang dialaminya dengan Jin Hai Sanren. Adapun pertarungan dengan Yesing, mustahil baginya untuk terluka. Kekuatan, teknik tubuh penguasa, miliknya jelas bukan main-main. Dengan kata lain, sudah sulit untuk benar-benar menempa tubuh fisiknya dalam keadaan normal, memotong dan memahat tidak akan banyak berpengaruh, kecuali jika dia menggunakan cobaan surgawi untuk menempanya.
Tetapi cobaan surgawi tidak seperti kubis di pinggir jalan, cobaan itu tidak selalu ada. Air sungai yang korosif ini merupakan pilihan yang sangat baik. Jika seseorang berendam di dalamnya siang dan malam, tanpa memerlukan perlindungan ilahi, kemungkinan besar akan sangat bermanfaat untuk penguatan tubuh fisiknya. Dan badai spasial juga merupakan cara yang baik untuk menempa tubuh fisik, tetapi dia tidak bisa membawa badai spasial itu bersamanya. Itu ide bagus, tapi cara terbaik adalah kau pergi ke alam iblis. Dibandingkan dengan benua kuno, meskipun alam iblis memiliki energi iblis dan berbagai makhluk yang bergantung padanya, tempat itu benar-benar terpencil dan keras. Lingkungan hidupnya sangat keras, dan energi iblisnya berkali-kali lebih ganas daripada energi spiritual. Kata Yemo, belum lagi, jika kau pergi ke beberapa tempat berbahaya atau zona kematian yang terkenal di alam iblis, tubuh penguasamu hanya dapat benar-benar ditempa di tempat-tempat ini. Yemo telah berusaha membujuknya untuk pergi ke alam iblis. Pada awalnya, dia ingin melatihnya menjadi iblis agar suatu hari nanti dia bisa menguasai alam iblis dan menjadi penguasanya. Tapi sekarang situasinya berbeda. Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama Yesi, dia mengenal temperamennya dengan baik. Meskipun dia tegas dan kejam, dia jelas bukan orang jahat. Terlebih lagi, mustahil baginya untuk mengkhianati rasnya sendiri dan bergabung dengan alam iblis. Namun, dia tetap ingin Ye berharap pergi ke alam iblis. Bukan hanya kultivasi Yesi bisa diasah di sana, tetapi yang lebih penting, menurut Yemo, mantan gurunya, Raja Iblis Agung, telah meninggalkan banyak kekayaan di beberapa bagian alam iblis. Jika Ye berharap dapat merebut kekayaan itu, maka dia tidak perlu khawatir tentang kultivasinya sama sekali di masa depan. Kau harus mengerti, ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Iblis. Bahkan di seluruh alam iblis, iblis yang tak terhitung jumlahnya masih mengincar harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Iblis. Jika Yesi tidak pergi, itu hanya akan menguntungkan para iblis tersebut. Jika mereka benar-benar menemukannya, maka Yesi akan tersingkir. Ya, setelah semuanya beres, kita bisa pergi ke alam iblis. Ye Hop mengangguk. Tentu saja, semua ini dikomunikasikan melalui indera ilahi, dan iblis kuali harta karun di luar tidak menyadarinya. Namun, setelah mendengar kata-kata Yesi, ekspresinya langsung berubah muram. Lagi pula, Yesi telah menyerap kekuatannya untuk menerobos dalam satu kali serangan, dan kekuatannya telah dimurnikan selama bertahun-tahun sehingga dia tidak takut kekuatannya menjadi tidak murni karena kompleksitas. Bisa dikatakan itu adalah tonik yang hebat. Pada saat ini, iblis kuali harta karun mencemooh Ye Hop dan berkata, apa yang perlu dibanggakan? Meskipun kau menyerap kekuatanku dan kekuatanmu meningkat drastis, apa gunanya? Setelah aku membunuhmu, aku akan menelanmu hidup-hidup. Dengan begitu, bukan hanya kekuatanku yang hilang akan pulih, tetapi yang lebih penting, aku juga dapat melahap kekuatanmu hidup-hidup. Pada saat itu, hanya masalah waktu sebelum aku dapat melangkah ke alam surgawi lagi. Awalnya, bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak akan mampu menembus formasi ini, tetapi aku tetap harus berterima kasih padamu karena telah membiarkanku melarikan diri dari sini. Hehehe, karena kau telah membiarkanku pergi, sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Kata-kata terakhir, hahaha, siapa yang butuh kata-kata terakhir? Ye Hop berdiri dengan tangan di belakang punggung, menunjukkan sikap seorang Grandmaster, sama sekali mengabaikan ancaman yang ditimbulkan oleh iblis kuali harta karun. Nak, jangan berpikir kau bisa begitu lancang di depanku hanya karena kau baru belajar kungfu beberapa hari. Aku pernah menjadi master alam surgawi, tidak seperti master alam aspek dharma setengah langkah manapun yang pernah kau lihat. Di antara mereka yang berada di alam yang sama, aku membantai mereka seperti ayam dan anjing. Mereka bukan tandinganku, Bao Dingyao berkata dingin kepada Ye Hop. Kebetulan, aku juga begitu. Bagaimana kalau kita selesaikan ini dengan kemampuan kita? Ye berharap tidak gentar dengan kata-kata iblis kuali harta karun. Di matanya, iblis kuali harta karun sudah seperti mayat hidup. Beraninya ia mengatakan akan melahapnya hidup-hidup. Ia bahkan lebih ganas daripada mereka yang membuat obat manusia. Pada saat ini, Bao Dingyao mendengus dingin. Dia melangkah maju dan benar-benar menerobos ruang, langsung menyerbu ke depan Ye Hop. Hal ini bukan disebabkan oleh kecepatan yang berlebihan, melainkan karena ia benar-benar menembus kehampaan, memanfaatkan sebagian dari hukum ruang angkasa. Oleh karena itu,
praktis tidak ada jeda waktu. Bahkan seorang ahli alam surgawi tingkat setengah langkah pun tidak dapat melakukan ini, hanya seorang ahli alam surgawi sejati yang dapat melakukannya. Wajah Bao Dingyao berubah menjadi ekspresi ganas. Anak ini berani meremehkannya. Sekarang dia akan membuatnya mengerti bahwa meskipun dia juga berada di tahap awal alam surgawi setengah langkah, dia tidak berbeda dari orang biasa. Dia adalah seorang master yang pernah menembus alam surgawi dalam sekali percobaan. Meskipun kekuatannya telah menurun, berbagai alam dan seni bela dirinya masih ada. Bahkan, jika diberi cukup waktu, dia akan mampu melangkah ke alam surgawi lagi tanpa hambatan apapun. Itulah yang membuatnya begitu tangguh. Kelima jarinya mengepal, seketika berubah menjadi kuali perunggu besar, yang jatuh menghantam Ye Hop dari langit. Ini juga merupakan metode untuk mengalahkan orang lain dengan kekuatan. Mata Ye Hop berbinar terkejut, jelas tidak menyangka iblis kuali harta karun itu begitu cepat. Namun, dia bereaksi dengan segera, merentangkan tangannya untuk langsung menciptakan dinding pelindung emas di depannya. Dengan bunyi dentang keras, dinding pelindung emas itu retak akibat tebasan kuali perunggu kuno. Bab 1282 Satu pedang akan mengantarkanmu pergi. Ye Xiwen langsung merasakan sedikit mati rasa di lengannya dan agak terkejut. Dengan fisiknya yang begitu dominan saat ini, kecuali jika tingkat kultivasi seseorang jauh lebih tinggi darinya, mereka sama sekali tidak dapat mengancamnya. Meskipun iblis kuali harta karun ini bahkan lebih kuat dari Jin Hai Sanren, kekuatannya juga jauh lebih besar dari sebelumnya. Jika dia bertemu Jin Hai Sanren sekarang, dia bisa dengan mudah melukainya dengan parah. Namun, iblis kuali harta karun ini jauh lebih kuat daripada pertapa laut emas. Begitu mereka bertukar pukulan, mereka menyadari bahwa pertapa laut emas hanyalah seorang prajurit biasa dibandingkan dengan iblis kuali harta karun. Ia kini agak mengerti apa kartu truf sebenarnya dari iblis kuali harta karun, seorang master alam surgawi. Meskipun ia adalah mantan master alam surgawi, ia tetap memiliki kekuatan yang tak terbayangkan bagi seorang master alam surgawi setengah langkah. Versi yang lebih lemah dari seorang master sejati alam surgawi. Ye Xiwen langsung merasa bersemangat. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali bukan tandingan seorang ahli sejati di alam surgawi, tetapi sekarang dia memiliki kesempatan untuk berduel dengan salah satunya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Jika itu adalah seorang ahli biasa di alam surgawi, satu pukulan akan melukainya dengan parah, dan pukulan lainnya akan menghabisinya sepenuhnya. Namun, iblis kuali harta karun ini berbeda. Ia memiliki pengalaman bela diri dan tingkatan seorang ahli alam surgawi, tetapi kekuatannya tidak sekuat itu. Ia hanyalah lawan terbaik. Bao Dingyao tidak menyadari bahwa dia telah menjadi rekan latih tanding terbaik Ye Xiwen, tetapi itu tidak menghentikannya untuk ingin membunuh Ye Xiwen. Dia hampir meraung ke langit, karena setelah bertahun-tahun, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk keluar. Dan semua ini disebabkan oleh Ye Xiwen yang ada di depan kita. Jika kita tidak memperlakukannya dengan baik, itu akan menjadi suatu kesalahan atas semua penderitaan yang telah ia alami selama bertahun-tahun. Dia menyerang lagi, melepaskan pukulan yang sekali lagi berubah menjadi kuali perunggu kuno. Boom! Kekuatan tinju yang luar biasa menyapu puluhan mil, melintasi langit, dan langsung melesat ke arah Ye Xiwen. Tubuh fisiknya sendiri merupakan senjata sihir tingkat surga kelas atas, sangat ampuh. Semua senjata sihir lainnya tidak berarti baginya, dialah senjata sihir terhebat. Meskipun ekspresi Ye Xiwen tampak serius, ia tidak terburu-buru dalam tindakannya. Ia mengetuk-ngetukkan jari kakinya berulang kali, dan esensi sejatinya langsung melonjak, menghasilkan suara yang mengguncang area sekitarnya, seperti dewa perang dingin. Ye Xiwen tidak memiliki artefak magis apapun. Dia mengepalkan tinjunya, dan tinjunya memancarkan aura yang mengerikan. Iblis kuali harta karun ini terlalu kuat. Seorang ahli biasa di tahap awal alam surgawi setengah langkah mungkin akan terluka parah jika dia tidak dapat menahan satu pukulan, dan akan terbunuh jika dia terkena pukulan lagi. Saat menghadapi serangan dari iblis kuali harta karun, seluruh kekuatan ilahi di dalam diri Ye Xiwen seketika terkondensasi menjadi pilar energi. Menerobos halangan sungai, air itu bergejolak dan mengamuk seolah-olah akan menembus langit, menyebar ke segala arah, mendinginkan seluruh dasar sungai, seperti samudra emas, seolah-olah seseorang telah tiba di kerajaan emas. Saat serangan iblis kuali harta karun semakin mendekat, kuali kuno itu bersinar dengan cahaya biru cemerlang, menghancurkan seluruh ruang hampa.
Meskipun segera diperbaiki oleh hukum ruang angkasa, tetap terlihat betapa mengerikannya serangan iblis kuali harta karun itu. Setelah ronde itu, kekuatan pukulan tersebut menciptakan lautan biru yang menyapu ke arah Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak menunjukkan kelemahan. Gelombang ilahi emas yang tak terhitung jumlahnya langsung mengembun di bawah kakinya, membentuk pedang sihir yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian dia tebaskan ke arah iblis kuali harta karun. Ledakan, laut ki biru dan semburan energi pedang Ye Xiwen bertabrakan di udara di dalam sungai, menciptakan kekuatan mengerikan yang secara langsung menyebabkan gelombang dahsyat muncul di sungai. Dalam sekejap, keduanya telah menyeberangi sungai yang tak berujung dan terlibat dalam pertempuran satu sama lain. Nak, bersiaplah untuk mati. Bao Dingyao meraung dengan seringai ganas, ingin menimpakan semua penghinaan dan penderitaan yang ditimpakan kepadanya oleh para tetua keluarga Ye kepada Ye Xiwen. Pada saat ini, dia melepaskan seluruh auranya, memperlihatkan sepenuhnya penguasaannya atas alam surgawi di masa lalu. Kekuatan tinjunya menerobos langit, seperti gunung, menyapu bagian depan Ye Xiwen. Pada saat itu, Ye Xiwen juga memancarkan cahaya yang mengerikan, dan sebuah pedang sihir terbentuk di tangannya, yang ia tebaskan dari langit. Ledakan, kekuatan kepalan tangan dan niat pedang bertabrakan dengan dahsyat di kehampaan, menyebabkan kehampaan itu hancur seketika. Sungai-sungai air yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam celah ruang angkasa dalam sekejap, dan kekacauan pun dilepaskan. Kedua belah pihak mundur selangkah, saling menatap dengan tak percaya. Mereka berdua takjub dengan kekuatan tubuh fisik masing-masing, tidak menyangka akan ada pemandangan seperti ini. Terutama iblis kuali harta karun, yang tahu betul bahwa tubuh fisiknya adalah senjata sihir tingkat surga teratas. Bahkan jika kekuatannya menurun, kekuatan tubuh fisiknya sama sekali tidak berubah. Namun, saat ini, dia tidak mampu mengungguli lawan. Namun, tak satu pun dari mereka memiliki pikiran untuk saling menghormati, sebaliknya, mata mereka menyala dengan niat membunuh yang lebih intens. Iblis kuali harta karun ingin melampiaskan frustrasi yang terpendam selama bertahun-tahun, sementara Ye Xiwen menggunakannya sebagai batu asa untuk mengasah keterampilannya dan mempelajari kekuatan seorang ahli alam surgawi. Nak, teknik kultivasi macam apa yang kau praktikkan? Tubuh fisikmu sama bagusnya dengan yang lain. Bao Dingyao tampaknya telah menggenggam kemenangan dengan mantap, sehingga bahkan saat ini pun ia masih terlihat sangat santai. Setidaknya aku lebih kuat darimu. Ye Xiwen mencibir, dan pedang panjangnya menyerang lagi, seperti naga emas, melepaskan aura yang sangat kuat. Dalam sekejap, pedang itu membelah gelombang dan menyapu ke arah iblis kuali harta karun. Lebih kuat dariku, sungguh menggelikan. Iblis kuali harta karun mencibir, kuali mengguncang dunia. Dengan satu pukulan, sebuah kuali raksasa muncul di tempat itu, menekan Ye Xiwen seperti deretan gunung, seolah-olah benar-benar bermaksud untuk menekan semua kejahatan di dunia. Boom! Energi pedang dan kuali bertabrakan di tempat, dan kekuatan tak terbatas langsung menyebar. Pertempuran antara para ahli di tingkat alam surgawi setengah langkah menyebabkan seluruh sungai mendidih hebat, seolah-olah dua monster sedang bertarung di tengahnya. Pada level mereka, bentuk fisik dan sejenisnya tidak lagi dapat membatasi mereka. Mati, iblis kuali harta karun mengangkat kuali dan membantingnya lagi. Betapapun indahnya gerakanmu, semuanya sia-sia di hadapannya. Selama dia membantingnya, entah kau menangkapnya atau tidak, kau akan hancur sampai mati jika tidak menangkapnya, dan jika kau menangkapnya, dia akan dengan mudah mengendalikan ritme seranganmu dan akhirnya membunuhmu. Kebenaran terbesar adalah yang paling sederhana, inilah prinsipnya. Pada akhirnya, pelatihan seni bela diri adalah kontes pemahaman bersama tentang seni bela diri. Di sisi lain, Ye Xiwen tampak benar-benar kewalahan, terus-menerus membela diri. Pedang panjangnya begitu cepat sehingga tidak dapat menembus air yang melindungi seluruh tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertarung begitu sengit hingga mereka berhasil keluar dari sungai, dan tiba-tiba cahaya terang muncul di depan mata mereka. Dalam sekejap, mereka kembali ke ruang penyimpanan harta karun. Begitu berada di luar sungai, kedua belah pihak menjadi semakin tak terkendali. Tanpa air sungai yang korosif, mereka bertarung dengan lebih brutal, karena tidak perlu lagi menahan diri dari sifat korosifnya. Saat Bao Dingyao bertarung, dia seperti orang tua gila, melangkah lebar, menghancurkan ruang hampa, dan melesat keluar seperti bola meriam, turun dari langit seperti deretan pegunungan.
Ye Xiwen langsung menamparkan dengan satu tangan besarnya. Teknik penangkapan naga agung, teriak Ye Xiwen, dan seketika melepaskan teknik penangkapan naga agung, mengubahnya menjadi cakar naga raksasa yang terulur untuk menangkap iblis kuali harta karun. Keduanya memiliki kekuatan yang mampu mencabuti gunung, satu pukulan saja bisa menghancurkan bintang. Kedua individu ini adalah ahli yang tangguh dan unggul dalam kekuatan fisik. Bahkan, dapat dikatakan bahwa jika orang biasa bertemu dengan mereka berdua, itu akan berujung pada kematian. Karena tubuh fisik mereka sangat kuat, akan sulit bagi orang biasa untuk melukai mereka sekalipun. Ye Xiwen juga merasakan lengannya sedikit mati rasa. Kekuatan iblis kuali harta karun ini tidak terlalu kuat, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan. Rasanya seperti membawa cangkang kura-kura di punggungnya, dan dia bahkan tidak bisa menggaruknya. Ye Xiwen, wujud aslinya adalah kuali kuno tingkat surga tingkat atas. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak mungkin kau bisa menghancurkannya. Ye Moke menganalisis. Memang, iblis kuali harta karun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ye Xiwen. Meskipun tubuh fisiknya memang kuat, kekuatan ledakannya jauh lebih rendah daripada Ye Xiwen. Dia sama sekali tidak bisa melukai Ye Xiwen secara serius. Dengan tingkatan kekuatannya yang jauh lebih tinggi daripada Ye Xiwen, dia hanya bisa setara dengan Ye Xiwen. Namun, Ye Xiwen juga tak berdaya melawan iblis kuali harta karun ini. Meskipun kekuatan ledakannya cukup kuat, jelas itu tidak cukup untuk melukai iblis kuali harta karun secara serius. Jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, pertarungan antara kedua pihak pasti akan berkembang menjadi perang berkepanjangan, dan konsekuensinya akan benar-benar tak terbayangkan. Dia tidak datang ke ruang harta karun ini untuk terlibat dalam pertempuran berkepanjangan dengan iblis kuali harta karun ini. Jadi kunci untuk mengalahkannya adalah menghancurkan roh primordialnya. Setelah roh primordialnya hancur, dia hanya akan menjadi senjata sihir. Kata Ye Mo, sama seperti Ye Mo, cermin asal surgawi adalah iblis yang menakutkan dengan bantuan Ye Mo, tetapi tanpa Ye Mo, cermin asal surgawi hanyalah senjata sihir, tanpa perbedaan apapun. Biar kutunjukkan padamu bagaimana cara kerja alam surgawi. Bao Dingyao mencibir, melangkah maju, dan langsung menghancurkan kehampaan. Aura kekuatan yang mendominasi dan kesombongan menyapu keluar, dan aura kuno yang tak berujung terhempas seperti kekuatan yang luar biasa. Ye Xiwen membuka tangannya, dan sebuah pedang sihir perlahan terbentuk. Kemudian, kobaran api yang tak terhitung jumlahnya dari pedang sihir itu langsung menyelimutinya, dan pedang sihir itu mulai berputar liar di telapak tangannya. Suara, dengung, yang sangat besar itu menembus langit, bahkan menarik perhatian banyak ahli di kejauhan. Jika sebelumnya pertempuran itu tersembunyi di balik dasar sungai, kini tiba-tiba muncul di langit. Satu pedang akan mengantarkanmu pergi. Raungan Ye Xiwen menembus langit dan bergema ke segala arah. Dengan suara, wosh, sosok Ye Xiwen tampak menghilang, muncul di hadapan iblis kuali harta karun di tengah deru angin dan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Bab 1283 menaklukkan 8 harta karun kuali Qiankun. Cepat, cepat, cepat. Kecepatan Ye Xiwen hanya bisa digambarkan sebagai cepat. Dia muncul di depannya dalam sekejap. Bahkan, bagi Bao Dingyao, kecepatannya hampir sama dengan saat dia berteleportasi. Namun, dia tidak bisa berteleportasi setiap saat. Dia harus menembus kehampaan untuk berteleportasi, dan bagi seseorang yang bukan lagi ahli alam surgawi, menembus kehampaan sangatlah sulit, mengharuskannya mengerahkan seluruh kekuatannya setiap kali. Oleh karena itu, teleportasi bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan kapan saja, di mana saja, dan itu menghabiskan banyak energi. Kecepatannya jelas jauh lebih rendah daripada Ye Xiwen. Ketika Ye Xiwen mengaktifkan sayap petirnya, kecepatannya dalam jarak dekat hampir setara dengan teleportasi. Inilah alasan mendasar mengapa Ye Xiwen mampu melawan Di Chen, yang memiliki kemampuan teleportasi. Tentu saja, perbedaannya menjadi jelas pada jarak yang lebih jauh. Lei Zi hanya dapat bermanuver dalam jarak pendek, tetapi teleportasi dapat dilakukan pada jarak berapapun, selama tingkat keahliannya memadai. Bagi para ahli di alam surgawi, teleportasi jarak pendek bukanlah masalah sama sekali, hanya saja hal itu menghabiskan banyak energi internal mereka. Bao Dingyao diam-diam merasa khawatir. Saat ini, dia tidak lagi berani meremehkan Ye Xiwen. Dari percakapan mereka sebelumnya,
jelas bahwa kekuatan Ye Xiwen jauh melampaui kekuatan seorang ahli biasa di tahap awal alam surgawi setengah langkah. Pedang panjang Ye Xiwen, yang menyala dengan api aneh, menebas langit, seketika mengubahnya menjadi lautan api. Api ini membuat iblis kuali harta karun merasakan ketakutan. Lagi pula, iblis harta karun yang berubah dari artefak magis seperti miliknya tidak takut pada petir atau air yang lemah, tetapi mereka takut pada api. Karena apapun jenis artefak magisnya, semuanya ditempa dari api, yang merupakan musuh alami mereka. Terlebih lagi, api semacam ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia tidak tahu dari mana perasaan bahaya ini berasal. Mungkin itu intuisi dari seseorang yang pernah menjadi master alam surgawi, tetapi dia mempercayai intuisi ini. Dia segera mundur berulang kali, tetapi pada saat yang sama, dia terus melayangkan pukulan untuk menghalangi kemajuan Ye Xiwen. Namun, menghadapi Ye Xiwen dengan kecepatan penuh, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, karena meskipun dia bisa berteleportasi, dia hanya bisa mengimbangi dalam hal kecepatan gerak. Ye Xiwen, dengan sayap angin dan petirnya, sangat cepat secara keseluruhan. Baik kecepatan serangannya maupun kecepatan reaksinya jauh melebihi ekspektasi Bao Dingyao. Bao Dingyao terus mundur, kekuatan tinju Ye Xiwen menyelimuti seluruh tubuhnya. Meskipun dia bisa menangkis setiap serangan Ye Xiwen, mengandalkan pengalaman bela diri dan tingkatannya di alam surgawi, dia untuk sementara tak terkalahkan. Namun, serangan Ye Xiwen seperti lintah yang menempel di tulangnya. Teruslah bergerak maju. Mereka sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk pergi, terus menempel padanya tanpa henti. Saat ini, bahkan dia, seorang mantan ahli alam surgawi, sangat frustrasi. Dia sama sekali tidak mampu mengambil inisiatif dalam pertempuran, tubuh fisiknya seolah menjadi tidak berguna di sini. Masalah utamanya adalah api pada pedang Ye Xiwen sangat aneh, api itu membakar lubang di langit, dan energi berharga yang tak terhitung jumlahnya langsung terbakar habis. Tidak jelas jenis api eksotis apa itu. Jenis iblis magis ini paling takut pada jenis api aneh ini, karena banyak ahli bela diri suka menggunakan api aneh ini untuk memurnikan artefak magis mereka. Sialan, api aneh apa ini? Sepertinya aku tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Pada saat ini, iblis kuali harta karun terpojok oleh Ye Xiwen. Tubuh fisik Ye Xiwen juga tidak buruk, jadi dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Paling-paling, dia hanya bisa tetap tak terkalahkan. Namun, dia juga sangat takut dengan api semacam ini. Tiba-tiba, iblis kuali harta karun yang telah dipaksa mundur oleh Ye Xiwen mipencu cahaya yang menyilaukan, dan aliran energi berharga yang tak terhitung jumlahnya melesat. Keluar dari tubuhnya, mengguncang langit dan bumi serta mengubah warna sekitarnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kuali harta karun raksasa seukuran gunung kecil, yang secara langsung mengungkapkan wujud aslinya. Sebenarnya, dia dipaksa untuk mengungkapkan wujud aslinya oleh Ye Xiwen. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Anda harus memahami bahwa iblis-iblis ini menjadi lebih kuat setelah berubah menjadi wujud asli mereka. Mereka jarang melakukan ini kecuali pada saat kritis. Kuali raksasa yang menyerupai gunung itu runtuh seperti gunung Tai, aura dahsyatnya cukup untuk membuat siapapun merinding. Menghadapi serangan putus asa iblis kuali yang bertujuan membunuh Ye Xiwen, Ye Xiwen tidak gentar tetapi malah gembira. Dia langsung menghadapinya, dan pedang di tangannya berubah menjadi teratai pedang. Ledakan, teratai pedang dan kuali 8 harta karun semesta bertabrakan di udara, menghasilkan suara benturan yang mengerikan dan agung. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya seketika menutupi langit, membuat siapapun tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, cahaya itu menghilang, tetapi jeritan iblis kuali harta karun masih terdengar. Kuali alam semesta 8 harta karun memang sangat kuat. Teratai pedang Ye Xiwen hancur berkeping-keping di tempat. Namun, api yang tak berujung itu tidak menghilang. Sebaliknya, api itu menempel pada kuali alam semesta 8 harta karun seperti belatung dan mulai membakar. Meskipun api aneh yang dipelihara Ye Xiwen tidak dapat membakar kuali alam semesta 8 harta karun, itu cukup untuk membuat iblis kuali harta karun menjerit kesakitan. Roh purba iblis kuali ini awalnya melekat pada kuali tersebut. Hanya dengan menggunakan kuali alam semesta 8 harta karun sebagai tubuh utamanya, ia dapat mewujudkan tubuh dharmanya. Sekarang wujud aslinya telah terungkap, ini persis seperti yang diinginkan Ye Xiwen dan persis seperti yang ia inginkan. Iblis kuali harta karun meraung berulang kali,
api macam apa ini? Mengapa begitu ganas? Api ini, aku tidak tahu namanya, tapi cukup untuk membakarmu hingga menjadi abu. Ye Xiwen menyaksikan iblis kuali harta karun berubah menjadi wujud manusia sesaat lalu kembali ke wujud aslinya, jatuh dengan keras ke tanah dan kemudian melayang ke udara, seolah-olah ia menjadi gila. Matanya dingin, tanpa sedikit pun rasa simpati. Jika bukan karena caranya sendiri, dia pasti sudah mati di tangan iblis kuali harta karun ini. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Iblis kuali harta karun ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai mantan ahli di alam surgawi. Bahkan ketika roh primordialnya hangus oleh api aneh ini, kebanyakan orang akan langsung terbakar menjadi abu, tetapi ia justru bertahan selama setengah jam penuh sebelum akhirnya terbakar habis. Kemudian sebuah kuali 8 harta karun alam semesta yang sangat besar muncul di udara, memperlihatkan wujud aslinya. Ye Xiwen mengulurkan tangannya yang besar dan langsung mengarahkan cakar naga ke arah kuali 8 harta karun alam semesta tersebut. Meskipun iblis kuali harta karun telah hangus menjadi abu, kuali alam semesta 8 harta karun tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Harta karun magis semacam itu telah lama memiliki spiritualitasnya sendiri, bukan spiritualitas iblis, melainkan roh yang melekat pada harta karun itu sendiri, yang akan menolak untuk ditaklukkan oleh pihak luar. Ye Xiwen tidak terburu-buru. Sambil memegang kuali 8 harta karun semesta dengan erat, dia terus membuat segel tangan dan mengedarkan teknik kultivasi kuali 8 harta karun semesta, dan mulai memurnikan kuali 8 harta karun semesta. Ye Xiwen, ayo kita cari tempat bersembunyi dulu. Banyak ahli sedang dalam perjalanan, kata Ye Mo saat itu. Ye Xiwen merasakan sekelilingnya dan, benar saja, aura kuat menekan ke arahnya. Ye Xiwen langsung mengendalikan tangannya yang besar, meraih kuali 8 harta karun alam semesta, dan melompat ke sungai lagi. Benar saja, tak lama setelah dia pergi, serangkaian aura kuat turun ke tempat itu, semuanya adalah ahli di atau di atas alam surgawi setengah langkah. Aneh sekali, tadi aku bisa merasakan aura pertempuran iblis alam surgawi setengah langkah dengan jelas, kenapa tiba-tiba menghilang? Mungkinkah ia melarikan diri? Sayang sekali. Jika itu adalah harta karun iblis tingkat alam surgawi setengah langkah, bentuk aslinya pasti akan menjadi artefak peringkat bumi tingkat atas, atau bahkan artefak peringkat surga tingkat rendah. Jika kita bisa menangkapnya, itu pasti akan sangat bermanfaat. Aura-aura kuat ini semuanya milik para ahli di tingkat alam surgawi setengah langkah. Mengingat aura pertempuran Ye Xiwen dan Baoding Yao, siapapun yang tidak berada di tingkat ini tidak akan berani mendekati mereka. Bahkan ada beberapa ahli di tingkat menengah alam aspek Dharma setengah langkah di antara mereka. Meskipun makhluk iblis di tingkat alam surgawi setengah langkah sangat sulit dihadapi, di mata para ahli ini, itu hanyalah perjuangan binatang buas yang terperangkap, dan pada akhirnya, kesadaran spiritual mereka akan dihapus dan mereka akan kembali ke bentuk asalnya. Bagi mereka, ini hanyalah artefak magis. Meskipun artefak-artefak ini telah mengembangkan kesadaran dan mengambil wujud manusia, apa bedanya? Sungai ini mengikis segalanya, dan aura Ye Xiwen juga terisolasi di dalamnya. Orang-orang ini tidak akan pernah membayangkan bahwa Ye Xiwen dapat bersembunyi di sungai ini, karena bahkan para ahli alam surgawi setengah langkah pun tidak dapat melakukannya. Ye Xiwen mampu masuk dan keluar dengan bebas di dalamnya karena keilahiannya, sementara iblis kuali harta karun kebal terhadap semua sihir karena tubuh utamanya adalah senjata sihir tingkat surga teratas. Ye Xing dan yang lainnya bahkan memiliki metode khusus untuk masuk dan keluar. Namun, ini tidak berarti semua orang memiliki metode seperti itu. Orang biasa hanya bisa menonton tanpa daya. Bahkan jika mereka tahu Ye Xiwen ada di bawah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Xiwen duduk bersila di dasar sungai. Di atasnya, cermin asal surgawi berputar terus-menerus, memancarkan tirai cahaya merah darah yang tak mencolok dalam kegelapan, melindunginya di dalamnya. Di atas cermin asal surgawi, Ye Mo juga duduk bersila, khidmat seperti seorang Buddha, bukan seperti iblis besar. Ye Xiwen tahu bahwa meskipun Ye Mo adalah iblis, kultivasi mentalnya sangat tinggi, mungkin mencapai tingkat dewa legendaris. Begitu dia mencapai tingkat kekuatan itu, dia akan menjadi dewa iblis yang menakutkan. Baginya, membunuh hanyalah sarana, bukan tujuan, tidak seperti iblis biasa yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam dan membunuh demi membunuh. Dia adalah iblis, yang mampu membantai hingga darah mengalir seperti sungai, dia juga seorang Buddha,
yang acuh tak acuh terhadap penyelamatan semua makhluk hidup. Di levelnya, ini benar-benar soal menjadi Buddha atau iblis dalam sekejap. Itu adalah keadaan batin yang sangat mendalam. Mungkin, pada tingkat itu, apa perbedaan antara Buddha dan iblis? Bagaimana mungkin mereka begitu terpaku pada perbedaan antara Buddha dan iblis seperti manusia biasa? Bab 1284 1 tahun. Di hadapan Yesi, pola-pola kuno yang tak terhitung jumlahnya di kuali alam semesta 8 harta karun mulai memancarkan sinar cahaya, dan hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di sekitarnya. Meskipun iblis kuali harta karun terbakar sampai mati, kultivasinya juga terikat pada kuali alam semesta 8 harta karun, dan hukum-hukumnya muncul dan menghilang, berputar dan berliku-liku. Sembari Yehop terus menyempurnakan kuali 8 harta karun alam semesta, dia juga terus memahami hukum-hukum ini. Hukum-hukum ini ditinggalkan oleh iblis kuali harta karun. Meskipun kekuatannya telah berkurang secara signifikan, hukum-hukum ini masih mengandung hukum-hukum alam surgawi. Meskipun sepenuhnya berbeda dari hukum dan Dao Yesi, begitu seseorang mencapai alam surgawi, hukum-hukum ini dapat dipahami melalui analogi. Hanya dengan memurnikan kuali 8 harta karun alam semesta, ia berharap telah memperoleh banyak wawasan tentang prinsip-prinsip seni bela diri yang telah dipelajarinya. Dia dapat merasakan bahwa prinsip-prinsipnya sendiri telah mengalami transformasi yang mendalam. Yehop selalu mengembangkan bakatnya sendiri, dan hanya sedikit orang yang mampu membimbingnya. Bahkan ketika ia bersama Zhang Xingzi, bimbingan yang diterimanya sangat terbatas, dan pada dasarnya ia mengandalkan eksplorasinya sendiri. Untungnya, dengan bimbingan iblis agung Yemo, Yehop tidak tersesat. Meskipun Yemo menempuh jalur iblis, penilaiannya tidak pernah salah. Namun, Yehop masih meraba-raba jalannya dalam kegelapan. Meskipun ruang misterius itu bagus, dia hanya bisa menganalisis hal-hal yang sudah ada, dan dia membutuhkan bimbingan untuk membuat deduksi. Sekarang, dengan bantuan hukum dan wawasan yang ditinggalkan oleh iblis kuali harta karun ini, Yehop jelas jauh lebih tenang. Dia tidak lagi sepenuhnya bingung tentang jalan kultivasi seni bela dirinya di masa depan. Yesi Yuan awalnya hanya berencana pergi setelah memurnikan kuali 8 harta karun alam semesta, tetapi sekarang dia tidak terburu-buru untuk pergi. Setelah mendapatkan kuali 8 harta karun alam semesta, perjalanan ke ruang harta karun ini sudah sepadan baginya. Setelah memasuki alam aspek Dharma, semua hukum di dalam tubuh Yehop berubah menjadi hukum alam aspek Dharma, membuatnya tak tertandingi oleh mereka yang berada di alam transenden. Dia juga secara langsung memadatkan hukum-hukum yang berlebihan menjadi 9.000 hukum alam aspek Dharma. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada ketika dia berada di alam transenden, dalam hal kekuatan, keduanya sangat berbeda. Ye berharap dapat membentuk segel tangan dan secara langsung mengambil hukum dari kuali 8 harta karun alam semesta untuk penyempurnaan dan pemahaman. Saat Yehop memahami hukum-hukum alam surgawi ini, dia bisa merasakan bahwa 9.000 hukum di dalam tubuhnya mulai bergejolak, seolah-olah mengalami transformasi. Transformasi menuju hal yang tidak diketahui. Semoga keadaan sudah tenang, tidak ada terburu-buru. Dengan pohon kuno Mingxin yang terus menyelimuti kesadarannya, dia tidak tahu apa arti terburu-buru, dia hanya terus menyempurnakan hukum-hukum ini selangkah demi selangkah. Waktu berlalu detik demi detik. Namun, hukum alam surgawi masih terlalu sulit bagi Yesi. Bahkan dengan bantuan ruang misterius, kemajuan penyempurnaannya sangat lambat, dia hanya bisa menyempurnakannya satu persatu. Setelah menyempurnakan lebih dari 100 hukum, Yesi harus berhenti. Alasannya sederhana, kristal spiritualnya benar-benar habis. Jika tingkat konsumsi kristal spiritual Yesi biasanya 1, maka tingkat konsumsinya saat memahami hukum alam surgawi ini adalah 10, tingkat konsumsinya sangat mengerikan. Dan sekarang, saat memahami hukum alam surgawi ini, tingkat konsumsinya bahkan lebih mencengangkan. Semua kristal spiritual yang mereka peroleh habis dalam sekali waktu. Dan pada saat itu, 1 tahun telah berlalu. Yesi membuka matanya. Dalam setahun terakhir, ranah Yesi belum mengalami terobosan lagi, tetapi dari segi temperamen, telah terjadi perubahan yang luar biasa dibandingkan setahun yang lalu. Setelah memurnikan 100 hukum alam surgawi, tubuh fisik Yesi samar-samar memiliki aura. Seorang ahli alam surgawi, dan sebenarnya hampir menyatu dengan kehampaan. Hukum-hukum tersebut justru menjadi garis pemisah antara para ahli di alam surgawi dan mereka yang berada di alam aspek Dharma.
Jika kita hanya melihat tubuh fisik Yehov sudah lebih kuat daripada banyak ahli di alam surgawi. Aura Yehov saat ini bahkan lebih mendekati aura seorang ahli alam surgawi daripada banyak ahli alam surgawi tingkat setengah langkah. Yehov merasa sedikit menyesal. Jika dia terus berlatih seperti ini, dia bahkan mungkin bisa menembus beberapa tingkatan dan langsung memasuki alam surgawi. Sayangnya, mengingat kecepatan pemahaman Yehov saat ini, jumlah kristal spiritual yang akan dia konsumsi akan sangat besar. Tanpa dukungan kristal spiritual, kecepatan kultivasinya akan jauh lebih lambat, dan dia tidak punya pilihan selain berhenti. Sayang sekali, seandainya aku bisa menembus alam surgawi dalam sekali jalan, maka ancaman dari paviliun giok emas tidak akan berarti apa-apa. Jika mereka berani mengancamku, aku akan membunuh mereka. Yehov menghela napas, berkata dengan sedikit penyesalan. Kenapa kau tidak pergi ke alam iblis saja? Setelah kau mendapatkan warisan Raja Iblis, menghadapi orang-orang ini akan sangat mudah, kan? Lagi pula, tidak seperti alam bela diri sejati, jalan penghubung antara benua kuno yang terpencil dan alam iblis tidak pernah terputus. Selama kau masuk dengan menyamar untuk pergi jauh ke medan perang alam iblis, kau akan sepenuhnya tidak terdeteksi. Bahkan jika kau menghilang selama puluhan atau ratusan tahun, itu tidak akan menjadi masalah. Yemo membujuknya, mengingat status Yehov saat ini di dalam keluarga Ye, sangat wajar baginya untuk mengajukan diri memasuki lorong alam iblis untuk kultivasi. Banyak jenius keluarga Ye yang dulunya terkenal telah memasuki lorong alam iblis untuk kultivasi setelah pensiun, karena hanya dalam pertempuran paling sengit seseorang dapat meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Yehov juga mempertimbangkan kelayakan masalah ini. Saat ini, Yehov kekurangan waktu, tetapi ia lebih kekurangan sumber daya. Meskipun para petinggi telah mengalokasikan sumber daya kepadanya, seperti 2 buah suci darah terpencil yang diberikan kepadanya tanpa ragu-ragu sebelumnya, itu masih jauh dari yang dia butuhkan. Jika dia menyampaikan tuntutannya, dia takut itu akan menakutkan banyak orang dan menarik lebih banyak perhatian. Setiap gerakannya akan diawasi oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Dia memiliki terlalu banyak rahasia yang tak terungkapkan, dan beberapa hal memang tidak pantas diketahui oleh terlalu banyak orang. Meskipun saat ini ia memiliki sejumlah besar kekuatan mentah dari iblis kuali harta karun dan memiliki buah suci darah terpencil, sebuah benda kultivasi suci, yang hanya dapat meningkatkan kekuatannya. Jika kekuatannya hanya meningkat tetapi tingkat kultivasinya tidak seimbang, bukan tidak mungkin ia akhirnya akan mengalami penyimpangan kultivasi. Kebanyakan orang mengandalkan akumulasi atau bakat, tetapi Yesi mengandalkan ruang misterius. Namun, ruang misterius itu adalah monster yang melahap kristal spiritual, dan berapapun kristal spiritual yang dia dapatkan, itu tidak pernah cukup. Baiklah, aku akan mencoba mengajukan permohonan jalan menuju alam iblis setelah ini selesai. Kata Yehov setelah berpikir sejenak. Waktu, sumber, semua ini memaksanya untuk menerima saran Yemo. Perebutan kekuasaan di istana kerajaan 10 tahun kemudian, dan wanita itu juga menunggunya. Dia tidak bisa menunggu sedetik pun lagi. Yehov menerima kuali 8 harta karun alam semesta. Meskipun ia menghabiskan sebagian besar waktunya tahun ini untuk memahami hukum-hukumnya, ia tetap berhasil menyelesaikan pemurnian awal kuali 8 harta karun alam semesta. Meskipun ia belum sepenuhnya menguasainya, menggunakannya bersamaan dengan kuali 8 harta karun alam semesta sudah cukup untuk meningkatkan pertahanan Yehov ke level yang lebih tinggi. Menurut ingatan Yesing, prasasti Dao bela diri seharusnya sudah diaktifkan dan akan memasuki periode pewarisan. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi kita untuk pergi ke sana, kata Yehov. Dari ingatan Yesing, Yesi tidak hanya mempelajari metode pemurnian kuali 8 harta karun alam semesta, tetapi juga mempelajari informasi yang sangat menarik. Jauh di dalam ruang harta karun ini, terdapat sebuah lempengan batu yang disebut prasasti seni bela diri. Setiap kali ruang harta karun ini dibuka setengahnya, prasasti seni bela diri akan terbuka, dan beberapa orang yang beruntung akan dapat mewarisi beberapa seni bela diri yang sangat ampuh darinya. Banyak dari seni bela diri ini adalah seni bela diri kuno yang telah hilang selama bertahun-tahun. Tidak diketahui mengapa seni bela diri ini tercatat dalam prasasti seni bela diri ini. Mampu mewarisi salah satu seni bela diri ini akan sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Meskipun Yehov memiliki Yemo sebagai pembimbingnya, banyak teknik bela diri Yemo yang diwarisi dari ras iblis dan tidak cocok untuk Yehov. Oleh karena itu,
Ye-Hope juga sangat tertarik dengan warisan monumen seni bela diri ini. Setelah memperoleh kuali alam semesta 8 harta karun dan cermin asal surgawi, Ye-Hope segera melangkah maju, berubah menjadi bola cahaya keemasan yang membelah sungai dan terbang langsung keluar dari sana. Setelah setahun hidup dalam kegelapan, aku melihat sinar matahari lagi. Cermin asal surgawi di dalam tubuh Ye-Hope tiba-tiba melesat keluar, melepaskan pancaran cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam sungai korosif. Segera setelah itu, air sungai korosif tampaknya diserap oleh kekuatan yang luar biasa, langsung memasuki cermin asal surgawi. Di masa depan, Ye berharap dapat menggunakan air sungai yang korosif ini untuk menempa tubuhnya yang perkasa. Setelah menyerap cukup air sungai, Ye-Hope mengambil cermin asal surgawi dan kemudian melangkah ke langit, menghilang dalam seberkas cahaya. Setelah setahun mengasingkan diri, separuh dari periode 3 tahun sejak ruang harta karun dibuka telah berlalu. Pada saat ini, semua orang telah mulai menemukan sejumlah besar harta karun. Setiap 1 atau 2 hari, datang kabar bahwa seseorang telah memperoleh harta karun di suatu tempat di dalam ruang harta karun tersebut. Ye berharap bukan hanya dia yang mendapatkan imbalan besar dari memasuki ruang harta karun itu. Meskipun disebut sebagai ruang penyimpanan harta karun, sebenarnya tempat itu adalah dunia yang luas. Ye-Hope terbang ke dalamnya selama sehari semalam tanpa henti sebelum akhirnya tiba di tempat di mana monumen seni bela diri diwariskan. Jauh di dalam ruang penyimpanan harta karun, Ye-Hope dengan jelas merasakan bahwa tokoh-tokoh berpengaruh mulai menuju ke prasasti Dao bela diri. Jelas bahwa keluarga Ye bukanlah satu-satunya yang mengetahui tentang warisan prasasti Dao bela diri, banyak orang dari klan lain juga mengetahuinya. Bab 1285 Monumen Seni Bela Diri. Monumen seni bela diri ini tingginya ribuan kaki. Setelah bertahun-tahun diterpa angin dan hujan, monumen ini berkarat dan tampak seperti pilar yang menjulang ke langit. Tidak jauh berbeda dari monumen lainnya, apalagi memiliki keistimewaan tersendiri. Namun, mereka yang berani hadir saat ini hampir semuanya adalah ahli tingkat setengah langkah alam surgawi, ahli-ahli top yang tidak jauh dari alam surgawi. Kecuali seorang ahli alam surgawi turun, tidak ada yang bisa menyaingi mereka. Mereka semua dapat merasakan aura yang tidak biasa di sekitar pilar tersebut. Energi spiritual dan energi harta karun yang tak terhitung jumlahnya tertarik oleh aura khusus dan terus berputar di sekitar pilar. Saat waktu pembukaan prasasti Dao bela diri semakin dekat, kecepatan putaran menjadi semakin cepat, dan energi spiritual serta energi harta karun yang diserap meningkat. Alasan mengapa dikatakan bahwa hampir semua dari mereka adalah ahli di alam surgawi setengah langkah adalah karena ada seorang seniman bela diri di alam aspek Dharma yang tidak mematuhi aturan tak tertulis dan benar-benar langsung menuju ke sisi terdalam dari prasasti Dao bela diri. Beberapa ratus orang berkumpul di dekat monumen seni bela diri. Mereka semua adalah para ahli yang telah menerima pemberitahuan sebelumnya dan berani datang. Di antara mereka, terdapat lebih dari 100 ahli di alam surgawi setengah langkah atau lebih tinggi, dan sisanya adalah ahli di alam aspek Dharma. Namun, dengan begitu banyak ahli alam surgawi setengah langkah yang bersembunyi di antara mereka, para pendekar alam aspek Dharma ini tidak berani mendekat. Meskipun mereka biasanya sangat kuat dan berpengaruh di seluruh benua kuno yang terpencil, mereka jauh dari tandingan para ahli alam surgawi setengah langkah ini. Mereka bahkan tidak berani mendekati lingkaran inti itu, karena tidak ada cukup tempat untuk pewarisan prasasti Dao bela diri. Bagaimana mungkin para ahli alam surgawi setengah langkah ini membiarkan para junior alam aspek Dharma ini bertindak begitu arogan di depan mereka? Siapa orang itu? Apakah dia bodoh? Tidakkah dia melihat semua ahli alam surgawi setengah langkah di sana? Tepat sekali, dia pikir dia siapa, bahkan aku pun tak berani mendekat, tapi bocah kecil di tingkat ketujuh alam aspek Dharma ini berani mendekat. Dia cuma mencari kematian. Pada saat itu, seorang seniman bela diri di tingkat ke-9 alam aspek Dharma berkata dengan sangat tidak puas. Dia dan orang-orang di lingkaran dalam hanya berbeda satu level. Tetapi perlakuan yang mereka terima sangat berbeda, terutama pada saat ini, perbedaannya bahkan lebih jelas. Yang satu adalah orang penting, sementara yang lain hanya bisa menonton dari pinggir lapangan saat orang biasa berjuang untuk meraih kekuasaan. Ye berharap dapat melewati lingkaran luar tempat para pendekar alam aspek Dharma berada dan bergegas masuk ke lingkaran dalam tempat ahli alam surgawi setengah langkah berada. Boom! Semburan energi turun dari langit, langsung menghantam bagian depan Ye-Hope. Nak!
Ini bukan tempat untukmu. Kembali ke sini dengan patuh, atau lain kali kau akan mati. Saat itu, seorang pria parubaya berpenampilan biasa dengan jubah kuning mencibir Yehop. Para ahli alam surgawi setengah langkah lainnya juga memasang ekspresi tidak ramah, dan saat melihat Yehop mendekat, mereka tak kuasa mencibir. Bocah sombong lain yang tidak tahu tempatnya. Ye berharap hanya terdiam sesaat. Lalu dia tersenyum tipis, acuh tak acuh, dan terus berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sialan, apa kau tidak mendengarku? Pria parubaya berbaju kuning itu tampak sangat tersinggung. Ia berani mengabaikannya, yang membuatnya merasa bahwa itu adalah penghinaan terang-terangan. Sepertinya kau sudah bosan hidup, ejek pria parubaya berbaju kuning itu. Sosoknya lenyap dalam sekejap, dan udara di sekitarnya langsung bergejolak, mendidih liar seperti air yang mendidih. Detik berikutnya, pria parubaya berbaju kuning itu sudah menerkam Yesi. Ia langsung mengulurkan tangannya yang besar, dan jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya langsung mengerumuni Yesi, mengubahnya menjadi kepompong dalam sekejap. Pria parubaya berbaju kuning ini sebenarnya adalah iblis laba-laba, bukan manusia, melainkan seorang pemimpin dari ras iblis utara. Dia tiba-tiba muncul di sini, dan melihat Yehop langsung terperangkap dalam jaringnya, ekspresi puas muncul di wajahnya. Kemudian, dia membentuk segel tangan. Sutra laba-labaku dibuat khusus. Bahkan jika kau memiliki zirah surgawi, kau tidak bisa melepaskan diri. Hehehe, lebih baik kau jadi santapan siangku. Pria parubaya berbaju kuning itu terkekeh aneh, dan sutra laba-laba itu mulai memancarkan cahaya yang menyeramkan. Anak ini benar-benar tidak tahu tempatnya. Dia berani menerobos masuk tanpa melihat kemana dia pergi. Benang sutra laba-laba tua ini adalah hal yang paling ganas yang pernah ada. Begitu mangsanya terperangkap dalam benang sutranya, ia akan langsung terserap ke dalam genangan darah dalam sekejap. Benar, bahkan aku pun waspada terhadap sutra laba-laba tua itu. Para ahli alam surgawi setengah langkah ini menyaksikan Yehop terjebak dalam perangkap tanpa rasa simpati, hanya sedikit rasa jijik. Pada saat ini, sikap mereka sama, martabat para ahli alam surgawi setengah langkah tidak dapat ditantang. Masuknya ia tanpa izin ke wilayah ini, di mata mereka, merupakan provokasi terhadap otoritas mereka. Tak lama kemudian, ekspresi pria parubaya berbaju kuning itu berubah drastis, karena ia menyadari bahwa tak peduli bagaimana ia merapal mantra, tidak ada tanda-tanda benang laba-laba yang telah berubah menjadi merah darah. Dengan kata lain, Yesi di dalam belum berubah menjadi genangan darah. Mendesis. Dengan suara robekan yang menusuk telinga, sebuah tangan muncul langsung dari kepompong sutra. Puff! Sebuah tangan lain muncul dari dalam, diikuti oleh suara robekan keras lainnya, dan seluruh kepompong ulat sutra seketika terbelah menjadi dua oleh kedua tangan ini. Ini tidak mungkin. Pria parubaya berbaju kuning itu langsung terkejut, karena dia tahu betul bahwa sutra laba-labanya tampak setipis sayap jangkrik, tetapi kenyataannya sekuat kawat besi. Begitu seseorang terperangkap dalam jaringnya, bahkan seorang ahli alam surgawi setengah langkah pun akan kesulitan melarikan diri, apalagi seorang ahli bela diri di alam manifestasi Dharma. Mustahil bagi mereka untuk menembus kepompong sutra itu. Terperangkap dalam jaring sama saja dengan kematian. Hanya itu saja, Yesi muncul dari kepompong sutra, seringai sinis teruk di bibirnya. Kepompong sutra ini memang luar biasa, benar-benar berusaha menyerap esensi kehidupan dan darahnya, mengubahnya menjadi genangan darah. Orang lain mungkin tidak akan bisa melarikan diri, tetapi ia kebetulan bertemu Yesi. Dengan kekuatan brutal Yesi, ia merobek kepompong sutra itu menjadi dua di tempat. Sekarang giliran saya, Yehop mencibir, menghentakkan kakinya, dan bunga teratai emas muncul. Sosoknya langsung lenyap begitu saja. Kecepatan yang luar biasa. Pada saat ini, para ahli alam surgawi setengah langkah yang telah mengamati tempat ini berseru kaget, karena mereka mendapati bahwa mata telanjang mereka tidak lagi dapat menangkap sosok Yesi. Dengan kata lain, mereka telah kehilangan kendali atas sosok Yesi. Mereka diam-diam terkejut. Apakah ini masih seorang seniman bela diri di tingkat alam aspek Dharma? Pertama, ia merobek kepompong sutra itu dengan kekuatan kasar, dan kemudian menunjukkan kecepatan yang sangat menakutkan, yang benar-benar tak terbayangkan. Apakah ini masih seorang ahli bela diri di alam aspek Dharma? Mustahil, bahkan aku pun tidak memiliki kecepatan seperti itu. Tidak heran anak ini berani menerobos masuk ke tengah-tengah kita, dia jelas punya beberapa keahlian.
Pria parubaya berbaju kuning itu ketakutan ketika menyadari bahwa ia telah kehilangan harapan. Yang lain hanya menonton dari pinggir lapangan dan tidak dapat benar-benar merasakan ketakutan yang dirasakan pria parubaya berbaju kuning itu. Detik berikutnya, Yesi muncul kembali, kali ini muncul di belakang juniornya. Bang! Dia hampir lengah dan terlempar jauh oleh Yehok. Kemanapun dia pergi, hutan-hutan yang tak terhitung jumlahnya hancur. Dari udara, seolah-olah gumpalan debu panjang tiba-tiba muncul dari hutan hijau, membentang dari satu sisi hutan ke sisi lainnya, dengan debu mengepul di mana-mana. Ketika asap dan debu menghilang, semua orang melihat bahwa seluruh hutan tampak seolah-olah telah terbelah menjadi dua, dengan celah besar yang terbuka. Dan inilah bekas yang ditinggalkan oleh pria berbaju kuning yang menabrak mereka dengan keras. Para ahli bela diri di alam aspek Dharma tersentak kaget melihat pemandangan itu. Bagi mereka, menghancurkan hutan bukanlah hal yang sulit. Intinya adalah ini disebabkan oleh seorang ahli alam surgawi tingkat setengah langkah. Dengan tubuh fisik yang setara dengan logam dan batu, tanda seperti itu bukanlah apa-apa, tetapi dia terlempar oleh seseorang, dan oleh seorang junior di tingkat ketujuh alam aspek Dharma. Adegan inilah yang benar-benar membuat mereka terkejut dan tersentak. Bahkan para ahli di alam surgawi setengah langkah pun memandang Yesi dengan heran. Meskipun pria parubaya berbaju kuning ini bukanlah yang terkuat di antara mereka, kekuatan Yesi memang patut dipertanyakan, karena ia mampu membuat seorang ahli tahap awal alam surgawi setengah langkah terpental hanya dengan satu pukulan. Awalnya semua orang mengira Yesi sudah gila, tetapi sekarang mereka semua berubah pikiran. Tampaknya Yesi tidak bodoh, sebaliknya, dia memiliki kepercayaan diri untuk membuat seorang ahli alam surgawi setengah langkah terpental hanya dengan satu pukulan. Di antara para ahli alam surgawi setengah langkah ini, dia tidak dianggap lemah. Barulah kemudian Ye berharap punya waktu untuk mengamati area di sekitar monumen Dao bela diri. Selain dirinya, sebagian besar orang yang bisa masuk ke lingkaran inti adalah ahli di alam surgawi setengah langkah. Namun, ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Salah satu tetua manusia adalah yang terkuat, telah mencapai tahap akhir alam surgawi setengah langkah. Dia hanya sedikit lagi untuk melangkah ke alam surgawi. Saat ini, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak santai dan tenang. Selain ahli yang berada di tahap akhir alam surgawi setengah langkah ini, ada 3 ahli lain di tahap menengah alam surgawi setengah langkah, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah ahli manusia. Masing-masing ada satu dari klan laut, aliansi 100 ras, dan klan iblis, yang berdiri di sekitar mereka. Sisanya adalah para ahli di tahap awal alam surgawi setengah langkah. Kau sedang mencari kematian. Pada saat itu, raungan marah pria berbaju kuning terdengar dari sisi lain hutan.